Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah karangan Syekh Abdul Hamid. Nah, ini kajian kita pada hari ini yaitu pembahagian kalam atau aksamuhu, bahagian-bahagian kalam. Jadi sebelum kita bahas kajian ketiga kita ini, saya pengen membacakan rangkumannya dulu. Nah, sesudah kita merangkum nanti baru kita baca matan dan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Anwa'ul kalam. Jadi anwa'ul kalam memang artinya macam-macam kalam, tapi maksud di sini yaitu bahagian-bahagian kalam. Untuk terbentuk kalam itu bahagiannya macam-macam. Ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Atau bahasa yang sering kita dengar kalimat dibagi 3. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Itu semua bahasa Arab, baik dari Quran, dari kitab, dari buku-buku Arab, koran Arab yang kita baca, bahasa Arab tidak lebih dari 3 macam. Ada yang isim, ada yang kalimat fi'il, ada kalimat huruf nanti. Isim secara umum artinya kalimatun laha maknan lam taktarin bizamanin. Isim yaitu satu kalimat yang sabit baginya kalimat itu makna. Isim satu kalimat yang memiliki makna lam taktarin, lagi tidak menyertainya dengan zaman. Jadi tidak menunjukkan kepada masa, dia hanya menunjukkan kepada benda saja. Seperti Muhammad itu isim, rajulun seorang laki-laki isim, baitun isim, masjidun masjid isim. Adapun fi'il kalimatun laha maknan. Fi'il satu kalimat yang baginya itu ada makna. Kalimat yang menunjukkan kepada makna muqtarinatun bi ahadil azminah, lagi disertai dengan salah satu 3 zaman. Itu fi'il. Satu kalimat yang memiliki arti dan disertai dengan salah satu dari 3 zaman. Zaman yang dimaksud yaitu ada zaman madhi. Zaman madhi artinya qabla takallum, sudah terjadi sebelum kita mengucapkannya. Seperti kataba, dia sudah menulis. Dia menulis sudah terjadi sebelum kata itu kita ucapkan. Ini namanya nanti fi'il madhi. Atau ada zaman hal, menunjukkan kepada hadir atau sedang. Hadir, sedang. Yaktubu, sedang menulis ia. Jadi ketika kita ucapkan, kerjaan itu memang sedang terjadi. Ada yang ketiga, istiqbal, ba'dat takallum, di depan sesudah berbicara. Sesudah berbicara baru terjadi. Aktubu, aku mau menulis. Ketika kita mau mengucapkan aku mau menulis, kita belum menulis. Sesudahnya baru menulis, namanya zaman istiqbal. Jadi fi'il, zaman fi'il, satu kalimat yang memiliki arti dan disertai dengan salah satu dari 3 zaman. Zaman madhi, zaman hal, zaman mustaqbal. Zaman fi'il ada 3. Zaman madhi, zaman hal, zaman mustaqbal. Nanti fi'il juga dibagi-bagi, nanti di atas ada. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu huruf. Kalimatun laha ma'nan fi ghairiha. Satu kalimat yang bagi kalimat itu ada makna pada lainnya kalimat. Huruf, dia satu kalimat punya arti, tapi arti bukan pada huruf itu, tapi pada kalimat lain. Seperti alat tariq, di atas jalan. Kalau di atas doang itu bukan makna, karena nggak bisa dipahami. Harus ada kalimat lain, atas jalan. Nah, begitu. Itu kesimpulan pembahasan pada pertemuan kali ini. Sekarang kita baca matannya. Qolal musannif, rahimahullah, anwa'ul kalam, ini macam-macam kalam. Qala berkata ianya musannif Syekh Shan Haji rahimahullah, wa aqsamuhu salasatun, dan bermula pembahagiannya kalam itu 3. Jadi hu ini kembali kepada kalam sebelumnya. Sebelumnya al kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i, dan bermula pembahagiannya kalam itu 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Yang mana aja 3? Isim dan fi'il dan huruf yang datang ianya huruf bagi makna. Jadi ismun ini kita badal kepada salah satu, badal ba'at mingkul.
Penjelasannya, wa aqulu, dan aku kata Syekh Abdul Hamid, al-fadul lati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim. Bermula lafat allati, yang adalah orang Arab itu menggunakan oleh mereka akannya lafat fi kalamihim dalam bahasa mereka, wa nuqilat, dan dinakalkan, dibawakan akan dianya lafat kepada kita, anhum, dari mereka orang Arab. Fanahnu natakallamu biha, maka bermula kita pun berbicara dengannya lafat, fi muhawaratina, dalam diskusi kita, wa durusina, dalam kajian-kajian kita, wa naqra'uha fi kutubina, kita baca akannya lafat dalam kitab-kitab kita, wa naktubu, kita tuliskan surat, biha, dengannya lafat, ila ahlina, kepada keluarga kita, wa asdiqaina, kepada teman-teman kita. Itu la yakhlu. Jadi la yakhlu ini khabar al-fadu. Sekali lagi, lafat-lafat allati, yang adalah orang Arab mereka menggunakan lafat itu dalam bahasa mereka, wa nuqilat, dipindahkan lafat itu kepada kita dari mereka, dan kita pun berbicara dengan lafat tersebut dalam diskusi kita, dalam kajian kita baca lafat itu dalam kitab kita tulis lafat itu kepada keluarga kita dalam bentuk surat teman-teman kita. Itu la yakhlu, tidak bebaslah oleh yang satu daripadanya lafat. La yakhlu wahidun, fa'il yakhlu, itu tidak terbebaslah oleh yang satu, minha, darinya lafat, an ayyakuna, dari bahwa ada ianya yang satu itu, wahidan, itu satu dari tiga perkara. Lafat-lafat bahasa Arab yang kita gunakan setiap hari atau kita baca dalam Al-Quran atau dimanapun, dia tidak pernah terbebas dari salah satu dari tiga. Yang mana aja tiga? Al-ismu wal fi'il wal harfu. Yang pertama itu isim, yang kedua itu fi'il, yang ketiga itu huruf. Nah, jadi lafat itu dibagi tiga. Ada lafat isim, lafat fi'il, lafat huruf. Atau kalimat ada tiga. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Kita lihat satu-satu. Ammal ismu fahuwa fil lughati ma dalla ala musamma. Adapun bermula isim itu nisya maka huwa, bermula dianya isim pada lughat itu ma, yang menunjukkan ia ala musamma, kepada musamma. Jadi isim secara bahasa nama menunjukkan kepada sesuatu yang kita namakan. Musamma, sesuatu yang kita namakan. Kita lahir, kita memiliki seorang anak. Begitu kita punya anak, kita kasih nama dengan Muhammad. Muhammad namanya isim. Anak kita yang bernama Muhammad namanya musamma. Nah, jadi secara bahasa isim artinya nama terhadap musamma. Sesuatu yang menunjukkan ia kepada musamma, sesuatu yang dinamakan. Nah, ini secara bahasa. Kita yang penting secara istilah. Wafil istilahin nahwiyin kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Fistilahi kita antah kepada fil lughah. Adapun bermula isim pada istilah ulama nahwu itu kalimatun, satu kalimat dalat yang menunjukkan ianya kalimat, naat jumlah fi'liyah, satu kalimat yang menunjukkan ianya kalimat kepada satu makna, fi nafsiha, pada dirinya kalimat, walam taktarin, dan tidak menyertai ianya kalimat, bizamanen, dengan zaman. Mudah. Isim satu kalimat yang menunjukkan makna pada diri kalimat tersebut, dan dia tidak mengandung zaman, tidak menunjukkan kepada sudah, sedang, atau akan. Nahu contohnya Muhammadun. Muhammadun berarti menunjukkan kepada seseorang yang bernama Muhammad. Apakah sudah, sedang, atau akan? Nggak ada hubungan, nggak menunjukkan kepada waktu dia. Kemudian wa aliyun, kita baca ini nahu Muhammadin, demikian itu seperti Muhammadin. Wa aliyin seperti aliyin. Aliyin ini isim menunjukkan kepada seseorang bernama Ali. Wa rajulin, seorang laki-laki, cuma dia orang laki-lakinya umum, bisa siapa saja. Wa jamalin seperti kata jamal, onta. Wa nahrin seperti sungai. Wa tuffahatin seperti buah apel. Wa laimunatin buah lemon. Wa asa tongkat. Ini semua isim nih. Satu kalimat yang menunjukkan kepada arti tapi tidak ada zamannya. Muhammad nama orang isim alam, Ali nama orang isim alam, rajulun nanti isim nakirah, Jamal onta juga isim nakirah atau isim jenis nantilah, nahar sungai,
tufah buah-buahan, lemon buah-buahan, asa tongkat. Fakullu wahidin min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan. Maka bermula setiap yang satu dari ini lafaz. Setiap yang satu, Muhammad, Ali, rajulun dan seterusnya. Maka bermula setiap yang satu dari ini lafaz itu ya dulu menunjukkan ia kepada satu makna. Dia semuanya memiliki arti. Walaisa zamanu dakhilan fi ma'nahu, dan tidaklah zaman itu yang masuk ia pada maknanya. Tidak adalah zaman itu yang masuk pada maknanya yang satu dari lafaz tersebut. Artinya lafaz tersebut enggak ada zamannya. Enggak berbicara waktu, dinding ya dinding, enggak berbicara sudah, sedang atau dinding benda gitu. Fayakuna isman, maka ada ianya ma itu disebut isim. Kalimat yang memiliki makna enggak ada kaitannya dengan zaman namanya isim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat langsung ke fi'il. Wa ammal fi'lu fahuwa fil lughatil hadas. Adapun bermula fi'il itu nisya, maka bermula dirinya fi'il pada bahasa itu hadas, kejadian. Fi'il itu perbuatan, kejadian secara bahasa. Wa fi istilahin nahwiyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qaranat bi ahadil azminati salasah. Adapun bermula fi'il pada istilah nahwiyin itu satu kalimat dallat yang menunjukkan ianya kalimat kepada satu makna fi nafsiha pada dirinya kalimat. Kalimat yang memiliki arti tersendiri. Waqtaranat dan menyertai ianya kalimat biahadi dengan salah satu dari zaman yang tiga. Kalimat memiliki arti tersendiri juga memiliki zaman. Salah satu dari tiga zaman. Zaman allati hiya, yang dianya zaman itu al-madhi wal halu wal mustaqbalu. Zaman madhi dan zaman hal dan zaman mustaqbal. Nah, itu. Contoh kataba. Kataba, telah menulis ia. Ini satu kalimat yang menunjukkan kepada menulis dan menulis sudah terjadi. Ya, di zaman yang lalu sudah menulis ia. Fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwal kitabah. Maka sesungguhnya kataba itu satu kalimat yang menunjukkan ia kepada satu makna. Apa maknanya? Wa huwal kitabah. Dianya makna itu menulis. Kegiatan menulis. Wa hadzal makna muqtarinun bizamanil madhi, dan bermula ini makna yaitu menulis tadi itu menyertai ya dengan zaman mazi, zaman yang telah lalu. Jadi kataba fi'il madhi, satu kalimat yang menunjukkan kepada kejadian yang sudah terjadi. Wa nahu yaktubu, dan seumpama yaktubu, yaktubu sedang menulis ia. Satu kalimat yang menunjukkan kepada satu kegiatan, yaitu kegiatan menulis, yang menulis itu sedang terjadi. Fa innahu dallun ala ma'nan. Maka sesungguhnya yaktubu itu menunjukkan ia kepada satu makna. Apa maknanya? Wahwal kitabatu aidan. Dianya makna itu menulis, kegiatan menulis pula. Makna yaktubu sama seperti makna kataba, sama-sama menulis. Cuma kataba sudah menulis, yaktubu sedang menulis. Wa hadzal makna muqtarinun bizamanil hadir, dan bermula ini makna yaitu menulis yang ada dalam yaktubu itu menyertai ia dengan zaman yang hadir. Menunjukkan kepada sedang. Dari mana kita pahami sedang? Nanti dari wazannya, karena dia berwazan fi'il mudhari'. Wa nahu uktub, dan seperti uktub, ini masih contoh fi'il. Uktub, tulislah. Jadi uktub ini satu kalimat yang menunjukkan kepada satu kejadian menulis, tapi menulis itu belum terjadi, baru diperintahkan, tulislah. Fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan. Maka sesungguhnya uktub itu satu kalimat yang menunjukkan ia kepada satu makna. Wahwal kitabatu aidan, dianya makna itu menulis juga, sama menulis. Dalam uktub itu ada kitabah, ada menulisnya. Wa hadzal makna muqtarinun bizamanil mustaqbalil ladzi ba'da zamanit takallumi, dan bermula ini makna yaitu menulis itu menyertai ia dengan zaman mustakbal, zaman yang akan datang. Zaman alladzi, yang ada ya ba'da zamanit takallum, sesudah zaman berbicara. Tulislah. Jadi kejadian menulis belum terjadi, sebentar lagi akan terjadi. Jadi tiga-tiganya disebut fi'il. Satu kalimat yang menunjukkan kepada satu makna dan disertai dengan salah satu dari tiga zaman. Wa mislu hadhil alfadhi nasara wa yansur wa unsur, dan bermula semisil ini lafaz itu. Dan bermula semisil ini lafaz. Ini lafaz itu kataba yaktubu uktub,
yang sama seperti kataba yaktubu uktub, yaitu nasara yansuru unsur. Nasara menunjukkan kepada pertolongan yang sudah terjadi, yansuru menunjukkan kepada pertolongan yang sedang terjadi, unsur menunjukkan kepada pertolongan yang akan terjadi ke depan baru diperintahkan. Wa fahima, wa yafhamu, wa ifham. Fahima fi'il madhi, yafhamu nanti fi'il mudhari', ifham fi'il amar, semuanya fi'il. Alima ya'lamu i'lam, alima ya'lamu i'lam. Jalasa wa yajlisu ijlis, duduk ia, sedang duduk, duduklah. Daraba wa yadribu wa idrib. Dan seterusnya. Jadi beliau di sini ini luar biasa langsung membahas tentang pembagian fi'il. Karena tadi zaman fi'il ada 3, ada zaman madhi, hal, dan mustakbal. Beliau juga pengen membagi fi'il ada berapa. Ini pembagian fi'il ditinjau dari zaman. Wal fi'lu ala salasati anwa'in. Dan bermula fi'il itu sabit di atas 3 pembahagian. Fi'il ada 3. Ini kenapa salah satu enggak salasu, itu pembahasannya dalam bab adat. Karena kita anggaplah baru belajar jarumiyah ini. Nah, ini bukan untuk kelas atas. Wal fi'lu dan bermula fi'il itu sabit di atas 3 macam. Yang mana aja? Madin. Yang pertama fi'il madin. Wa mudhari'un, bermula yang kedua itu fi'il mudhari'. 3 amrun, bermula ketiga itu amar. Fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Yang ini kenapa madin? Sedangkan ini mudhari'un. Jadi madin ini khabar mubtada mahdhuf, takdirnya bermula yang pertama, al-awwalu madin. Yang pertama itu fi'il madhi. Kenapa madin? Madin khabar marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Yang ya itu dibuang diganti dengan tanwin. Asalnya madhiyun, madhiyun berat. Semangkus. Fi'il ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fal madhi ma dalla ala hadasin waqa'a fi dzamanil ladzi qabla zamani takallum. Maka bermula madhi itu ma. Maksud madhi di sini fi'il madhi itu ma, fi'il dalla yang menunjukkan ia kepada satu kejadian. Waqa'a yang telah terjadi ianya kejadian fi zamanil ladzi, pada zaman alladzi qabla zamanit takallum, sebelum zaman berbicara. Fi'il madhi kalimat menunjukkan kepada satu kejadian sudah terjadi sebelum kita berbicara. Contoh nahu kataba, artinya telah menulis ia. Menulis terjadi sebelum kita berbicara. Artinya kita mengabarkan si Muhammad sudah menulis. Dia menulis ya sebelum kita mengucapkannya. Itu zaman madhi. Wa fahima, sudah paham ia. Wa kharaja, sudah keluar ia. Sami'a, telah mendengar ia. Absara, telah melihat ia. Takallama, telah berbicara ia. Istaghfara, telah mohon ampun ia. Ishtaraka, kerjasama ia. Ini semuanya contoh fi'il madhi. Kataba, fahima, kharaja, sami'a, absara, takallama, semuanya fi'il madhi. Kenapa beliau memberikan contoh yang banyak? Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa fi'il madhi itu paling sedikit hurufnya 3. Paling banyak hurufnya 6. Kataba 3 huruf, fahima 3 huruf, kharaja, sami'a, absara 4 huruf, takallama 5 huruf, istaghfara 6 huruf, istaraka 5 huruf. Jadi fi'il madhi paling sedikit 3, paling banyak 6 huruf. Tuh. Kita lanjutkan kepada fi'il mudhari'. Wal mudhari'u ma dalla ala hadasin yaka'u fi zamanit takallumi. Dan bermula fi'il mudhari' itu ma yang menunjukkan ia kepada satu kejadian yaka'u yang akan terjadi. Kita lihat coba beliau mengibaratkan yaka'u tadi di atas hadasin waqa'a, karena beliau membahas fi'il madhi. Sekarang sedang membahas fi'il mudhari'. Wal mudhari'u ma dalla. Mudhari' adalah satu fi'il yang menunjukkan ia kepada satu kejadian yaka'u. Yang sedang terjadi ia, yaka'u yang sedang terjadi ia fi zamani takallum, pada waktu berbicara. Sedang kita berbicara, kejadian itu sedang terjadi. Itu kita ungkapkan pakai fi'il mudhari'. Au ba'dahu, 2 macam boleh, atau sesudahnya berbicara. Fi'il mudhari' bisa 2, menunjukkan kepada kejadian sedang terjadi ketika berbicara atau sesudah berbicara. Berarti kalau sesudah berbicara, fi'il mudhari' ketika itu berzaman dengan zaman mustakbal. Contoh, yaktubu, menulis ia, sedang menulis ia, atau akan menulis ia, bisa. Yafhamu, sedang paham ia, atau akan paham ia. Yakhruju, sedang keluar atau mau keluar. Yasma'u, sedang mendengar atau mau mendengar. Yansuru, sedang menolong atau mau menolong.
Yatakallamu, sedang berbicara atau mau berbicara. Yastaghfiru, sedang mohon ampun atau mau mohon ampun. Wa yashtariku, sedang kerjasama atau mau kerjasama. Kapan kita mengartikan sedang, kapan kita mengartikan mau atau akan nanti. Dari depan belakang siyak kalam. Keadaan pembicaraan itu menunjukkan kepada bagaimana cara kita mengartikannya. Seiring berjalan waktu kita akan paham. Yang ketiga, wal amru, fi'il amar. Wal amru madalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zaman takallum. Amar, madalla. Amar itu yaitu satu fi'il yang menunjukkannya kepada satu kejadian. Yutlabu, kejadian yang diminta akan terjadinya kejadian ba'da zamani takallum, sesudah zaman berbicara. Jadi fi'il amar itu perintah. Kalimat yang menunjukkan kepada satu perbuatan yang perbuatan itu diminta untuk dikerjakan. Dikerjakan terjadinya sesudah pembicaraan. Contoh uktub, tulislah olehmu. Tulislah pelajaranmu. Uktub ya Ahmad darsak. Tulislah wahai Muhammad pelajaranmu. Jadi kita meminta dia menulis, tentunya tulisan itu terjadi sesudah kita memerintahkannya, memintanya, enggak langsung. Ketika kita mengucapkannya, tulisan belum ada, belum terjadi. Ifham, fahamlah kamu. Ukhruj, keluarlah kamu. Isma, dengarlah. Unsur, tolonglah. Takallam, berbicaralah. Istaghfir, mohon ampunlah. Ishtarik, kerjasamalah. Nah, jadi bahagian-bahagian kalam ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim sudah kita ketahui, fi'il juga sudah kita ketahui, kemudian fi'il juga dibagi 3, madhi, mudhari, dan amar. Tinggal satu lagi huruf. Wa ammal harfu fahuwa fil lughati tarafu. Adapun bermula haraf, tunisnya maka dianya haraf pada logat itu at-taraf, ujung, tepi, pinggir. Pinggir dari sesuatu namanya harfu syai', pinggir. Pinggir. Wa fi istilahin nuha. Adapun bermula huruf dalam istilah ulama nahwu. Jadi beliau kadang mengibaratkan istilahin nahwiyin menggunakan jamak mudzakkar salim. Kadang-kadang beliau menggunakan jamak taksir, di sini nggak apa-apa. Wa fi istilahin nuhati. Dan sabit, bukan sabit. Adapun bermula huruf dalam istilah ulama nahwu itu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Itu satu kalimat yang menunjukkan ia kepada makna pada bukannya kalimat. Dia satu kalimat memiliki makna atau menunjukkan kepada makna bukan pada dirinya, pada kalimat lain yang ada sesudahnya. Contoh min misalkan. Dari itu bukan makna, dari apa? Harus jelas. Fa inna hadzal lafdza kalimatun dallat ala ma'nan wa huwal ibtida. Maka sesungguhnya ini lafaz yaitu min, itu satu kalimat yang menunjukkan ia kepada satu makna. Apa makna min? Wa huwal ibtida, itu permulaan, dimulai dari sini. Permulaan. Wa hadzal makna la yatimmu hatta tudamma ila hadhil kalimati ghairaha. Dan bermula ini kalimat yaitu permulaan itu tidak sempurna ya hatta tudamma, hingga dicampurkan kepada ini kalimat ghairaha akan lainnya kalimat. Tadumma, hingga engkau campurkan. Bermula ini makna yaitu ibtida, itu la yatimmu, tidak sempurna ya hatta tadumma, hingga engkau tambahkan kepada ini kalimat ghairaha akan lainnya kalimat. Fatakulu, maka engkau kata zahabtu minal bait, aku pergi mulai dari rumah. Jadi mulainya baru ada ketahuan maknanya, mulai harus ada kalimat sesudahnya. Mulai dari apa? Mulai dari rumah. Masalan, itu contohnya. Nah, isim, fi'il, huruf. Sekarang beliau akan mencontohkan lagi mana contoh isim, contoh fi'il, contoh huruf. Amsilatun lil ismi. Bermula ini itu contoh-contoh bagi isim. Isim. Kitabun, kitab. Kalamun, pulpen. Dawatun, tinta. Kurrasatun, buku. Jaridatun, koran. Khalilun, kekasih Khalil. Salihun, si Saleh, nama orang. Imranu, si Imran. Artinya beliau pengen menyatakan bahwa isim itu satu kalimat yang memiliki arti, nggak ada zamannya. Jadi isim nama benda, bisa benda apa aja. Kitabun, benda mati. Kemudian kalamun, pena, benda mati. Dawatun, tinta. Kurrasatun, buku tulis. Jaridatun, koran. Khalilun, orang juga isim. Soleh, si Soleh juga isim. Imranu, si Imran isim. Warakatun, kertas. Sabu'un, binatang buas, isim juga. Himarun, keledai, isim. Zibun, serigala, isim. Namirun, harimau, isim. Fahdun,
Apa arti fahdun? Nah, lupa fahdun. Fahdun apa ya? Cari dulu ya. Nah, biar sekalian. Fahdun. Buat nambah-nambah mufradat. Fahdun. Fahdun macan juga, macan tutul. Fahdun macan, burtukalah. Burtukalah jeruk. Nah, kemudian apa ini? Kummasrah. Kummasrah apa arti kummasrah? Kul ya. Kummasrah. Kummasrah itu buah pir. Wa kummasratun buah pir. Narjasah. Ini tulis artinya. Kummasrah buah pir. Narjasah. Narjasah. Narjasah semacam apa ya? Bunga melati. Bunga melati. Wardah, bunga mawar. Haulai mereka, isim juga. Antum, kamu sekalian, semuanya isim. Itu contoh isim. Amsilatul lil fi'li. Ini contoh-contoh fi'il. Contoh fi'il, safara. Telah musafir ia. Yusafiru, sedang musafir ia. Safir, musafirlah. Qala yaqulu qul, berkata. Amina ya'manu iman. Radhiya yarda irda. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Sadaqa yasduku usduk. Ijtahada yajtahidu ijtahid. Istaghfara yastaghfiru istaghfir. Semuanya fi'il madhi, mudhari' dan amar. Amsilatun lil harfi. Ini contoh-contoh bagi huruf. Min huruf jar, ila huruf jar, an huruf jar, ala huruf jar, illa huruf istisna. Lakin huruf istidrak, inna huruf taukid, an huruf nasab dan masdariyah, bala huruf jawab, bal huruf ataf, qad huruf tahqiq, saufa huruf tamfis, hatta huruf jar ada, huruf ataf juga ada, lam huruf jazam, la nafi, lan huruf nasab, la huruf syarat, lamma huruf tafsil, la'alla huruf taraji, ma huruf nafi, lata huruf nafi, laita tamanni, in huruf syarat, summa huruf ataf, au huruf ataf. Nah, itu antara lain contoh. Ini semuanya huruf. Nah, dia baru ada arti kalau ada kalimat sesudahnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sesudah mengaji, tutup kitab, kemudian baca pertanyaannya, bisa nggak menjawab? Apa itu isim? Kita jawab. Contohkan 10 isim. Apa itu fi'il? Fi'il terbagi berapa misalkan? Mahwal isim, apa itu isim? Masil lil ismi bi'asyarati amsilah. Berikan contoh 10 isim. Mahwal fi'lu, apa itu fi'il? Ilakam kusima, hingga fi'il dibagi berapa? Mahwal mudhari, apa itu fi'il mudhari? Mahwal amar, apa itu fi'il amar? Mahwal madhi, apa itu fi'il madhi? Masil lil fi'li bi'asyarati amsilah. Berikan contoh 10 fi'il. Mahwal huruf, apa itu huruf? Masil lil hurfi bi'asyarati amsilah. Berikan 10 contoh huruf. Tentunya contoh-contoh yang belum ada di sini, atau boleh juga yang sudah ada di atas. Nah, itu untuk menguatkan daya hafal kita. Nah, ini udah selesai. Ini yang saya baca di awal tadi. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Tetap semangat. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.